memanfaatkan situasi untuk berselingkuh. Artinya di sini secara diam-diam terlihat setia. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai jenis perselingkuhan yang paling diminati wanita. Ini seperti apa? Tentunya ini adalah hal yang patut kita ketahui sama-sama. Apa saja jenis selingkuh yang paling sering dilakukan terutama oleh kaum Hawa. Hampir semua orang yang tahu tentang istilah perselingkuhan yang dikenal secara umum sebagai hubungan romantis atau seksual yang terjadi di luar hubungan pernikahan. Perselingkuhan adalah sebuah bentuk pengkhianatan kepada kekasih. Bisa juga suami, bisa juga istri. Biasanya perselingkuhan disembunyikan oleh pasangannya, siapapun yang melakukannya. Namun tentunya perselingkuhan tidak hanya sebatas kontak fisik. Ada begitu banyak jenis perselingkuhan yang mungkin jarang disadari oleh pelakunya. Tahukah Anda bahwa beberapa bentuk perselingkuhan bisa memiliki tingkat keterlibatan emosional yang berbeda-beda? Mari kita simak sama-sama. Dan tidak lupa Kang Kumis mengucapkan selamat datang kembali di channel Kang Kumis. Dan sebelum lanjut ke topik kali ini, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan informasi di setiap harinya. Yang pertama, salah satu jenis perselingkuhan yang mungkin sering sekali dilakukan namun tidak diakui atau bahkan mereka tidak mengakuinya karena itu dianggap bukanlah sebuah perselingkuhan, yaitu ketika kita bicara tentang perselingkuhan emosional. Salah satu pasangan mengembangkan hubungan emosional yang mendalam, ya. Entah itu dengan seorang teman dekat, entah itu dengan orang yang baru ia kenal, ya. Termasuk mungkin, ya, berbagi informasi pribadi. Artinya adalah informasi yang tidak layak diberitahukan kepada orang lain, apalagi kepada orang yang baru ia kenal. Dan tentunya orang tersebut adalah lawan jenis. Nah, hal ini biasanya suka dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu ketika kita bicara tentang ketidakbahagiaan kita. Ya, terus kemudian kelemahan pasangan kita, ya, ketika istri suka berbicara tentang kelemahan suami, ya, ini biasanya akan dimanfaatkan. Nah, ini adalah merupakan pembuka pintu awal terjadinya perselingkuhan, karena otomatis ketika seorang wanita, apalagi dia cantik, dia banyak berkeluh kesah, ya, di depan pria lain, ini secara tidak langsung ia berharap bahwa orang tersebut mampu memenuhi keinginannya yang selama ini tidak didapatkan dari suami tercintanya karena dianggap ia memang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Lalu kemudian yang kedua adalah perselingkuhan seksual. Perselingkuhan yang melibatkan keintiman secara fisik dengan seseorang yang terjadi di luar pernikahan. Ini adalah ketika sudah demikian maka orang baru menganggap inilah selingkuh yang sebenarnya, ya. Namun kembali lagi bahwa perselingkuhan sebetulnya banyak hal. Perselingkuhan sebetulnya banyak sekali jenisnya. Kalau kita ingin tahu lebih banyak, ya, ini sebetulnya bukan hanya keintiman, tapi saya sudah sebutkan di atas, salah satunya adalah ketika kita terlibat perselingkuhan secara emosional dengan lawan jenis. Lalu kemudian yang ketiga adalah perselingkuhan dunia maya, ya. Di zaman sekarang adalah bukan hal yang baru ketika kita bicara tentang perselingkuhan yang terjadi di dunia maya. Bahkan ini tidak boleh dianggap remeh karena biasanya berawal dari sinilah seseorang pada akhirnya melakukan pertemuan secara langsung yang pada akhirnya tidak menutup kemungkinan bisa jadi timbul perselingkuhan fisik atau seksualitas, ya. Apalagi kebanyakan ketika di media sosial banyak hal yang dibuat-buat. Kadang juga bisa juga menimbulkan rasa kecewa, bisa juga berlanjut karena bisa jadi apa yang ditampilkan di media sosial belum tentu sama ketika ditemui. Nah, kasus ini sering terjadi, ya, bahwa apa yang ia tampilkan tidak sesuai dengan profil yang mereka tunjukkan. Salah satunya adalah itu. Nah, ini adalah bisa menyebabkan kekecewaan. Namun ketika yang ia jumpai ternyata, misalnya kalau dia wanita, ternyata dia lebih cantik dari profilnya. Ini bisa juga berkelanjutan. Nah, ketika sudah bicara si pria sampai mengatakan lebih cantik, secara otomatis adalah wanita tersebut tentunya lebih cantik dari istri yang di rumah. Nah, ini tidak menutup kemungkinan berakhir dengan perselingkuhan fisik. Nah, hal ini kadang dianggap sepele, ya. Yang keempat adalah jenis perselingkuhan balas dendam. Nah, ini tentunya adalah jenis-jenis perselingkuhan yang juga kurang disadari oleh pelakunya, ya. Biasanya orang kurang menyadari latar belakang timbulnya perselingkuhan. Bahkan ketika si istri selingkuh, si suami dengan mudahnya menyalahkan istri, ya.
pada video sebelumnya pernah saya sebutkan bahwa di sini ada hal yang paling penting, yaitu ketika terjadi perselingkuhan pada pasangan kita, maka introspeksi menjadi hal yang penting. Perselingkuhan balas dendam adalah ketika salah satu pasangan berselingkuh sebagai tanggapan atas perselingkuhan atau untuk membalas pasangannya, ya, di atas kesalahan lain yang dianggap salah, ya. Lalu kemudian yang kelima adalah perselingkuhan paruh baya. Ini yang kadang paling disukai wanita, ya. Perselingkuhan ini marak terjadi karena pada usia-usia tertentu wanita akan mengalami pubertas kedua. Bisa jadi, termasuk juga pria yang tingkah polanya ini tidak jauh beda dengan kita muda, ya. Ketika seseorang sudah tua, siapapun biasanya ketika sudah berselingkuh lupa dengan usia, ya. Ya karena usia boleh tua, tapi saya yakin semangat yang tidak pernah pudar. Ini ketika seseorang sedang berselingkuh. Nah, perselingkuhan paruh baya ini ternyata banyak digemari oleh kaum hawa, walaupun tidak semua, ya. Tapi perselingkuhan jenis ini memang kerap kita temui. Perselingkuhan krisis paruh baya adalah ketika seseorang merasakan perlu memulai kembali pilihan hidupnya. Ini kan sudah perlu diperhitungkan, ya. Dan ia beralih ke perselingkuhan dengan cara untuk melarikan diri dari masalah-masalah mereka. Atau karena ia merasa menjadi lebih muda dan lebih hidup ketika ia melakukan perselingkuhan jenis tersebut. Nah, ini adalah perselingkuhan yang paling disukai. Karena biasanya orang lebih berpikir kepada, dia udah paruh baya, udah nggak mungkin selingkuh. Tapi ternyata tidak. Walaupun ini juga tidak semua. Kemudian yang terakhir adalah perselingkuhan oportunistik, ya. Perselingkuhan jenis ini adalah ketika salah satu pasangan memanfaatkan situasi untuk berselingkuh. Artinya di sini secara diam-diam terlihat setia tapi berkhianat, ya. Perselingkuhan ini terjadi ketika seseorang berada dalam keadaan rentan, seperti ketika mereka sedang berpergian, ya, untuk bekerja dan lain untuk bekerja. Ini kan sambil menyelam minum air. Nah, perselingkuhan ini sebetulnya mungkin banyak diminati, cuman sulit diduga, ya, karena ketika orang berangkat bekerja, ini pasti tahunya bekerja. Karena ketika orang mau berangkat selingkuh, saya yakin 100% gak ada yang berani pamit mau selingkuh, ya. Jadi di sela-sela pekerjaan inilah seseorang memanfaatkan waktu yang ada justru untuk berselingkuh. Nah, ini kan betul-betul sebuah pengkhianatan cinta. Sementara yang di rumah percaya bahwa pasangan, entah itu istri, entah itu suami, sedang bekerja mencari nafkah. Nah, ini, sahabatku, lebih berhati-hati. Karena perselingkuhan tidak pandang usia. Perselingkuhan akan terjadi kapan saja begitu ada kesempatan. 1 detik saja ada kesempatan, perselingkuhan bisa terjadi. Jadi di sini kesetiaan memang harus betul-betul dipupuk, ya. Namun ketika mereka berdua sudah saling setia dan memiliki perasaan yang kuat, maka dimanapun berada, insya Allah akan terhindar dari selingkuh. Karena selingkuh ini bisa juga diawali dengan situasi, bisa juga diawali dengan niat, bisa juga diawali dengan ketidaksengajaan. Namun apapun itu, judulnya tetap keperselingkuhan. Nah, sahabat, itulah 6 ciri selingkuh, ya. Itulah 6 jenis selingkuh. Dan salah satunya perselingkuhan ini memang lebih banyak terjadi pada wanita, ya. Walaupun mungkin tentunya untuk situasi sekarang perselingkuhan pria dan wanita ini sebenarnya sudah tidak jauh berbeda, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan tidak lupa, ya, Kang Kumis ingatkan, simak terus video-video lainnya di channel Kang Kumis. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.